menit ke depan, Anda akan bersama saya, Hindi Nabela Novitasari, dalam acara Kompas TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Permohonan banding ditolak berkas pemecatan mantan Kadif Propram Polri Verdi Sambo segera dikirim ke Sekretariat Negara. Keputusan pemecatan Sambo saat ini masih diproses di Divisi Sumber Daya Manusia Polri. Kurang lebih 3 hingga 5 hari kerja usai penolakan permohonan banding, berkas akan segera dikirim ke Sekretariat Negara. Saat ini, proses administrasi berkas pemecatan Verdi Sambo masih berlangsung. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Hindi Nabela Novitasari, membahas berita aktual dan terpercaya. Saat ini saya berada di kantor YLBH atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 511 Kademangan Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya bersama dengan lawyer Bapak Nurul Jamal Habaib SH. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Mbak Nabila? Saya ingin menanyakan tentang pandangan Bapak selaku praktisi hukum terkait pelaksanaan PTDH dari putusan KKIP. Oke. Putusan dari KKIP, Komisi Kode Etik, tentunya ketika pertanyaannya seputar KKIP, kita harus mengacu terhadap regulasinya, di mana di Perpol nomor 7 tahun 2010 tentang kode etik kepolisian. Nah, si Sambo ini kan sudah melalui proses itu, dan di sidang KKIP tingkat pertama dia dinyatakan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian yang bersangkutan mengajukan lagi yang namanya upaya hukum banding. Nah, bandingnya pun ditolak sehingga menguatkan putusan yang pertama tetap PTDH. Nah, ada pernyataan yang kontradiksi ya. Saya menyatakan bahwasanya Kadif Humas mengatakan bahwasanya ini adalah upaya banding ini ada upaya final yang mengikat, kan begitu. Tapi faktanya kalau kita mengacu kepada aturan, tidak benar itu Kadif Humas mengatakan ini final dan tidak ada upaya hukum. Coba dilihat di pasal 83, jelas ini masih ada satu tahap lagi untuk si Sambo ini mengajukan upaya hukum. Apa itu? Peninjauan kembali. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, terhadap PTDH Bapak Sambo ini, kita juga harus mengacu kepada bagaimana pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri. Yang bersangkutan itu Pati bintang 2. Dan jelas pada pasal 29 di PP tersebut menyatakan bahwasannya Pati bintang 2 itu yang mengangkat Pak Kapolri dengan dikonsultasikan kepada Presiden. Itu yang kita harus bold itu, kita harus garis bawahi itu. Artinya pemberhentiannya pun tidak benar ketika Kadif Humas menyatakan cukup secara putusan itu diberikan kepada yang bersangkutan, tidak, tapi juga ditembuskan kepada Presiden itu. Dan yang paling penting, nah ini Pak, biar masyarakat ini bisa merasakan keadilan, kan gitu kan? Artinya keadilan dan persamaan di muka hukum harusnya juga dilakukan upacara PTDH layaknya yang lain-lain dari dari perwira ke bawah itu. Sedangkan di daerah, di Polda, di mana-mana viral kita lihat di YouTube, seorang dengan pangkat bawah aja PTDH disaksikan oleh orang banyak. Nah ini kepalanya kan gitu. Ya jelas harus upacara untuk agar masyarakat tahu bahwa Kapolri ini tidak tebang pilih, begitu Mbak, secara garis besar. Baik Bapak, bagaimana adanya kontradiksi antara bunyi pasal 15A PPRI nomor 1 2003 dengan statement Kadif Humas Mabes Polri? Nah, begini, sebelum berstatement itu harusnya regulasi itu jangan dibaca secara parsial, secara sepotong-sepotong. Regulasi itu dibaca secara komprehensif. Contoh kecil ya ini tadi, Pak Kadif Humas mengatakan bahwa PTDH ini putusan banding KKIP ini upaya final dan tidak ada upaya hukum lagi bagi si
yang bersangkutan si Sambo. Dan dilanjutkan bahwasanya di pasal 83 ada masih upaya hukum, yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Artinya janganlah separuh-separuh kita belajar hukum itu, jangan separuh-separuh. Membaca jangan separuh-separuh. Artinya kita baca dan pelajari secara komprehensif agar tidak menyesatkan masyarakat. That's the point. Oh, seperti Begitu. itu ya Pak. Ya, oke. Menurut pemikiran Bapak, bahkan Kadif Humas Mabes Polri menyatakan dengan tegasnya bahwa putusan banding adalah putusan final. Bagaimana menurut Bapak? Ya tidak benar itu. Jadi mengikat dan final, it's okay mengikat dan final. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan upaya hukum. Tetap ada upaya hukum peninjauan kembali. Dan itu harus disampaikan oleh Pak Teddy. Tidak boleh secara separuh-separuh, harus secara komprehensif. Intinya penegak hukum itu harus berjalan di atas hukum, mengedepankan hukum dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Salah satunya regulasi jangan dibaca separuh-separuh tapi dibaca secara komprehensif. Begitu, Mbak. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas semua yang diberikan penjelasan dari Bapak. Baik, Mbak. Informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi kali ini. Saya, Hindina Belanovitasari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.